Episode 105, Kisah Seorang Pengantar Makanan yang Menjadi Miliarder. Sepanjang perjamuan Yang Jiazhou, semua orang memandang Jiang Wan dengan ejekan dan penghinaan yang dingin. Sudah ada hadiah ulang tahun yang berharga dari Yang Tai dan Yang Hua. Ada juga proyek pengembangan oasis Chengnan Yang Su. Hasilkan 500 juta untuk keluarga Yang. Sekarang giliran Jiang Wan yang memberikan hadiah seperti apa yang bisa diberikan oleh keluarga seperti dia. Yang Guilan duduk di kursi, cemas, tetapi dia melihat bahwa kotak brokat yang dipegang Jiang Wan awalnya diberikan kepadanya oleh William. Hal kecil itu, sekarang sayang untuk diambil dan diberikan kepada ayahku. Ini bukan untuk membuat semua orang melihat lelucon itu. Yang Tai menatap Jiang Wan dengan mengejek, melihat kotak brokat kecil yang digenggam erat di tangannya, dengan ekspresi bercanda di wajahnya, mengangkat alisnya dan berkata, "Sepupu, hari ini adalah yang ketujuh untuk kakekku. Untuk ulang tahun ke-10, bukankah kamu hanya memberikan kotak brokat kecil ini kepada kakekmu? Barang berharga apa yang bisa ada di dalamnya?" Yang Tai mencibir dalam hatinya. Dia telah melihatnya dengan jelas dari kejauhan, benda ini diberikan kepada William. Hadiah apa yang bisa dia dapatkan, tidak punya uang dan tidak kuat. Memikirkan hal ini, seringai di wajah Yang Tai menjadi lebih kuat. Sekarang tunggu sebentar untuk melihat Jiang Wan dan William mempermalukan diri mereka sendiri. Yang Hua berdiri di samping dan mencibir bekerja sama, "Sepupu, bahkan jika kamu tidak punya uang, kamu masih mendapatkan hadiah yang layak. Orang seperti itu terlalu memalukan. Aku di sini hari ini, tapi mereka semua adalah sosok dengan wajah dan wajah di keluarga Yang, serta teman kakek. Hadiahmu terlalu biasa." Ini adalah ejekan telanjang, mencoba mempermalukan Jiang Wan. "Oke, kalian berdua, tidak bisakah kamu mengatakan beberapa kata?" Yang Guo tidak bisa berdiri di samping, dan menatap mereka berdua dengan galak. Yang Tai dan Yang Hua secara selektif menutup mata. Namun, ekspresi penghinaan di wajah mereka tidak memudar. Bahkan Yang Su, yang sedang duduk di aula dalam, mengangkat alisnya untuk melihat Jiang Wan yang datang, dengan ekspresi tidak berdaya. Dia bermain bagus dengan Jiang Wan ketika dia masih kecil, tetapi semakin dia tumbuh, semakin dingin hubungannya. Bagaimanapun, itu bukan keluarga Yang, dan tidak akan ada persimpangan di masa depan. Ini Renqing. Di bawah tatapan semua orang, Jiang Wan berjalan ke aula dalam dan menyerahkan kotak brokat kecil itu kepada Yang Kaifeng, yang sedang duduk di kursi utama, dan berkata, "Kakek, ini diberikan kepadamu oleh William dan aku." Jiang Wan bersedia. "Saya percaya William, dia tidak akan memberikan apapun begitu saja pada acara penting seperti itu. Tapi dia tidak akan menganggapnya terlalu mahal. Bagaimanapun, William sekarang melarikan diri dari rumah dan tidak punya banyak uang." Yang Kaifeng hanya mengangguk dengan dingin sebagai jawaban, tetapi tidak menyambut dengan senang. Jiang Wan merasa malu, dan orang-orang di meja hanya menonton, melirik aneh, membuat Jiang Wan merasa tidak nyaman. Dia meletakkan kotak brokat kecil dan berbalik untuk pergi. Yang Kaifeng bahkan tidak memberikan amplop merah, dan dia tidak murah hati. Namun, tepat ketika Jiang Wan hendak berbalik dan pergi, Yang Tai langsung mengambil kotak brokat dan berteriak kepada orang-orang di aula dalam, aula tengah, dan halaman luar, "Oh, betapa langka dan berharganya benda yang kupikir itu, ternyata itu adalah tarik jari Anda, itu terlihat seperti giok." Kata ini penuh dengan provokasi. Banyak orang tertawa menanggapi adegan di mana Yang Tai mengeluarkan jari tarik giok dari kotak brokat dan meletakkannya di ibu jarinya. Yang Hua bahkan menyela, "Batu giok apa yang bukan giok? Sepupu saya masih punya uang untuk membeli barang ini. Saya pikir itu batu giok palsu. Anda tidak mendengar sepupu kami mengatakan bahwa itu diberikan oleh dia dan William." "Ya, ya." Yang Tai berpura-pura tiba-tiba tercerahkan, memegang jari giok, dan berteriak pada William di meja dekat pintu di halaman luar, "William, di mana Anda mengambil jari giok begitu tua, bukankah akan diambil dari sampah dan diberikan kepada kakek saya?" Kalimat ini menghukum hati. Banyak orang melirik William dengan sinis. Jelas, Yang Tai dan Yang Hua tidak berniat melepaskan William. William tidak menanggapi mereka, tetapi dengan tenang minum teh dan makan beberapa suap sayuran. Kelompok orang konyol ini sama sekali tidak tahu barangnya. Jika mereka tahu nilai sebenarnya dari jari tarik giok, akankah mereka berlutut di tanah dan berteriak memanggil ayah tiran lokal? Dasar kuno. Aku belum makan dalam beberapa kehidupan. Yang Tai melihat William mengabaikannya dan kehilangan arti provokatifnya. Dia hanya memasukkan panci giok ke dalam kotak brokat, dan kemudian melemparkan kotak brokat ke tempat sampah buang saja. Yang Kaifeng hanya menatap dingin, dan tidak mengatakan apapun. Sejujurnya, hal yang paling membahagiakan hari ini adalah Yang Su memenangkan proyek pengembangan oasis di selatan kota.
Bagi keluarga Yang ini adalah acara yang patut dirayakan. Benar saja, Yang Jinghai, sebagai anggota sistem, berdiri dan mengangkat gelasnya dengan hormat dan berkata, "Ayah, keluarga kita 3 hari bahagia hari ini. Saya berharap ayah saya panjang umur 100 tahun." Yang Kaifeng tersenyum lebar, dengan satu tangan terlipat. Dengan kruk, dia mengangkat gelas di satu tangan dan tersenyum, "Baiklah, saya sudah selesai dengan segelas anggur ini." Di awal perjamuan, semua orang berbicara dan tertawa, makan dengan gembira. Jiang Wan kembali ke William dan duduk dengan linglung. Hari ini, dia benar-benar melihat melalui keluarga besar keluarga yang itu terlalu buruk, dia benar-benar tidak suka cara orang-orang ini bertindak seperti orang lain. Jika memungkinkan, dia tidak akan pernah datang lagi. William duduk di samping dan mengirim pesan teks ke Kiao Fugui, "Kiao tua, bantu saya memeriksa Yang Kaifeng." Segera, William menerima balasan, "Tuan, Yang Kaifeng dulu ada di perusahaan kita, sekarang sudah pensiun dan menjalankan industri keluarga Yang. Lebih dari separuh kerja sama terkait dengan keluarga Chen. Yang Jinghai, putra dari keluarga Yang, saat ini berada dalam sistem dan memiliki beberapa kekuatan, tetapi dengan kata-kata Anda, dia bisa turun. Sizi yang Anda telah berinvestasi di perusahaan Jingshan, menempati 70% dari ekuitas putra tertua Yang Jinghai, Yang Su, baru-baru ini memenangkan proyek pengembangan oasis di selatan kota, dan proyek itu juga diberikan oleh saya." Sungguh, William tidak menyangka bahwa perusahaan dan proyek di dalam dan di luar keluarga yang benar-benar berhubungan dengannya. Ini agak memalukan. Dengarkan kapan saja, aku tidak terlalu menyukai keluarga Yang. William dengan diam menjawab pesan teks, dan meletakkan teleponnya. Kiao Fugui, yang berada di kantor ketua grup Sengding, mengangkat alisnya setelah menerima pesan teks ini dan segera mengatur agar sekretaris dapat memesan. Dengan sepatah kata dari Chen Ping, dia siap untuk membangkrutkan keluarga Yang. Kelompok orang yang belum dibuka ini pasti menyinggung tuan muda. "William, apa yang kamu rencanakan?" Jiang Wan bertanya dengan rasa ingin tahu ketika dia melihat bahwa William sedang bermain dengan ponselnya. "Oh, tidak apa-apa, Profesor Tang memberitahuku bahwa operasi dapat diatur untuk Kiki putri kita pada hari Rabu," jawab William. "Benarkah?" Jiang Wan sangat bersemangat, begitu bersemangat hingga dia terus memegang tangan William. Kiki adalah segalanya baginya, dan tidak ada ibu yang ingin melihat anak-anaknya menderita. "Ya," William dengan senang hati menepuk punggung tangan Jiang Wan. "Hei, pernahkah kamu mendengar? Saya mendengar bahwa proyek pengembangan oasis di selatan kota dikembangkan oleh Kiao Fugui, orang terkaya di kota Sangjiang. Ini akan memungkinkan Yang Su memenangkan proyek ini dan memberi keluarga yang wajah yang baik. Tidak, saya akan mengembalikannya. Kudengar bos di balik proyek oasis ini adalah generasi kedua yang kaya raya, dengan banyak uang. Yang Su akan menjadi hebat di masa depan. Yang Kaifeng jelas ingin melatihnya sebagai pewaris generasi ketiga, dan kami akan gagap dengannya di masa depan." Sekelompok orang mengobrol dan berdiskusi, dan itu adalah topik hangat. "Saya berharap saya juga dipanggil Yang Su." "Hei, katamu, ada apa dengan sampah itu? Mengapa aku mendengar bahwa keluarga yang tidak menunggu untuk melihatnya?" Tiba-tiba, seseorang mengalihkan topik ke William. "Kamu tidak tahu ini. Cucu Yang Kaifeng, Jiang Wan itu, dan bajingan itu hamil lebih dulu tanpa menikah, kamu tahu, di desa Yang Jia kita ini memalukan, merusak dan tidak suci. Tidak heran, dengar. Itu berarti, Jiang Wan bukanlah wanita yang baik, dia tidak akan menjadi orang yang melakukan itu, dia sangat tidak tahu malu, dia hamil lebih dulu ketika dia belum menikah." Tiba-tiba, beberapa mata berkumpul, dan alis William mengerutkan kening, ekspresinya berangsur-angsur dingin. Kelompok orang ini sangat bau. Terutama beberapa bibi, penghinaan dan ejekan di antara kata-katanya membuat orang sangat tidak bahagia. Jiang Wan juga membenamkan kepalanya lebih rendah. 3 tahun lalu, karena ini, dia menjadi malu bagi keluarga Yang dan ditunjukkan oleh semua orang di keluarga Yang. Hari ini, orang-orang ini telah membuat masalah lama lagi, hanya menusuk pisau di hati mereka. Wajah William dingin, dan dia meremas tangan kecil Jiang Wan, lalu bangkit, berjalan ke arah Bibi yang bergosip, memindahkan kursi dan duduk di sana, dan berkata sambil tersenyum, "Bibi, kamu tahu orang macam apa yang paling banyak mati di dunia ini? Apakah itu menyedihkan?" Sekelompok bibi, kali ini melihat William duduk, merasa sedikit bersalah. Tapi mereka tidak takut, mereka memutar mata, menggelengkan kepala dan mengangkat alis, menunjukkan penghinaan. Mereka hanya melihat bahwa William ini membuang-buang uang. "Kamu ini sampah, apa hakmu untuk duduk dan berbicara dengan kami?" Salah seorang bibi berkata dengan dingin.
Bentak. William langsung mengambil botol anggur dan melemparkannya ke tanah, dengan marah berkata, awas, tidak tahu apa yang sedang terjadi. Jika bukan karena kamu lebih tua, percaya atau tidak, aku akan melahapnya satu persatu hari ini. Beberapa makanan bisa dimakan lebih banyak, tapi ada beberapa hal yang tidak bisa kamu katakan lebih banyak, jaga mulutmu saja, jika tidak, jangan salahkan aku karena bersikap kasar padamu. Wajah William dingin, dengan api di matanya. Bibi di meja itu dikejutkan oleh aura William, menutup mulutnya dengan rasa bersalah, dan tidak berani berbicara lebih banyak. Namun, di belakang punggung mereka, mereka memarahi William dan Jiang Wan dengan keras, dan mereka ingin memberi mereka ocehan. Duduk bersandar. Jiang Wan memandang William lalu berkata, mengapa kamu bersaing dengan mereka, mereka tidak mengerti apa-apa. William tersenyum malas dan berkata, itu tidak baik, mereka hanya bermulut buruk. Kamu adalah milikku. Istriku, siapapun yang berani mempermalukanmu, aku akan merobek mulutnya. Mendengar kata-kata William, meskipun itu tidak terlalu menyenangkan, Jiang Wan merasa hangat. Yang Guo, yang sedang duduk di samping, juga melirik William. Pria ini tampaknya cukup mencintai istrinya. Lumayan. Lihat aula dalam lagi. Pada saat ini, orang-orang besar sedang mendiskusikan proyek pengembangan Oasis Selatan dengan senang hati, dan Yang Su secara alami menjadi kebanggaan di mata semua orang. Yang Kai Feng juga menyapa dengan beberapa gelas anggur lagi. Pada saat ini, seorang pria parubaya buru-buru bergegas dari halaman luar ke aula dalam ekspresinya bersemangat dan cemas. Tuan, sesuatu telah terjadi. Pria parubaya itu adalah sekretaris Yang Kai Feng, dan dia bertanggung jawab atas semua urusan luar perusahaan keluarga Yang. Dia juga akan memberitahu dia tentang segalanya. Yang Kai Feng mengerutkan kening, ekspresinya senang, apa yang begitu bingung, betapa layaknya itu. Pria parubaya tidak peduli tentang mengusap keringatnya, jadi dia berkata, 1 miliar perusahaan ini baru saja menerima investasi miliar. Sebuah keributan. Penonton diam. Semua orang tidak bisa mempercayai telinga mereka. Investasi 1 miliar. Bersambung.